ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Selamat malam pemirsa. Pekan ini Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menarik perhatian masyarakat. Yang pertama, media melaporkan beberapa BUMN sukses mencetak peningkatan laba yang besar di kuartal pertama tahun 2026. Yang kedua, Presiden Prabowo memerintahkan BUMN dipangkas jumlahnya dari sekitar 1.000 BUMN lebih menjadi sekitar 250 BUMN. Pemirsa, saya Lionel Samosir dan inilah Top Ekonomi. Kejutan BUMN di era Presiden Prabowo. Ya pemirsa, di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang akan membahas bagaimana turnover atau pembalikan kondisi BUMN. Bersama kita telah hadir 3 orang narasumber. Yang paling dekat dengan saya adalah Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiadi. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir meskipun baru mendarat ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita pengamat BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Toto Pranoto. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ya, ini kita melihat apa yang terjadi sekarang gembira tentunya. Karena yang namanya Badan Usaha Milik Negara kan walaupun sebagian mengemban tugas untuk publik, tapi tetap saja sebagai perusahaan harus profit. Dan kita melihat ada banyak perusahaan yang profitnya naik dan juga ada beberapa perusahaan yang tadinya rugi, tapi kemudian sekarang sudah mulai untung. Saya ingin ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, sebetulnya yang dilakukan Danantara dengan masuk ke BUMN lalu membuat perubahan, itu persisnya apa ya? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dibilang ruang fleksibilitas lah yang selama ini mungkin tidak kita miliki, tapi semenjak ada super holding seperti Danantara ini, mereka bisa memiliki fleksibilitas ya. Seperti misalnya di Krakatau Steel misalnya yang juga di market juga sudah kelihatan ada tren pembalikan ya, meskipun ya kita harus lihat lagi nanti audited versionnya, tapi setidak-tidaknya dalam konteks ini ada corporate culture dalam konteks restrukturisasi utang dan juga efisiensi yang merupakan menjadi corporate culture dari Danantara, yang itu kemudian menjadi ditransmisikan ke level BUMN. Nah, dalam hal ini itu kemungkinan besar akan berhasil ya sustain tren pembalikan ini. Tidak hanya di Krakatau Steel dan juga ada di tempat-tempat lain yang sebelumnya merugi menjadi tidaknya tidak rugi atau lebih banyak lagi yang bisa kita lihat. Nanti akan ada versi yang diaudit, itu ada beberapa yang juga seperti yang tadi saya sampaikan, ada tren pembalikan arah. Nah, dalam konteks ini tidak hanya dalam konteks corporate culture-nya, tetapi juga dalam konteks intervensinya ya, dari Danantara, entah itu dalam konteks injeksi modal dan seterusnya. Selama ini mungkin lebih telat ya dilakukan kalau dalam konteks APBN ya, karena kan butuh ada proses dan birokrasi yang mungkin lebih panjang. Persisnya seperti apa Mas Fitra? Tadi Anda katakan saat ini sudah ada Danantara, itu bisa lebih cepat melakukan intervensi. Apakah di sebelum Danantara apa hambatannya sebetulnya untuk kemudian bisa berubah seperti sekarang ini di BUMN? Ada lag time ya. Kalau sekarang kan Danantara merupakan satu super holding yang mana di situ menaungi BUMN juga, begitu ya. Dan dalam konteks ini kita bicara mengenai restrukturisasi dan juga efisiensi, itu menjadi patron utamanya. Dan kalau kita melihat patron ya, salah satu yang menjadi rujukan juga dari Danantara selain juga Temasek dan juga Kasana, tapi ada satu dari China yang namanya SASSC. Jadi itu state owned enterprises untuk asset supervision dan juga administrative commission yang mereka lakukan semenjak tahun 2003. Ya ada 29 billion US dollar di tahun 2003, tetapi kemudian di tahun 2023, 20 tahun berselang, itu mencapai 339 billion US dollar keuntungannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya katanya kan utlubul ilm walau bisin, belajarlah sampai negeri Cina. Apa yang mereka lakukan? Ya salah satunya adalah, atau bukan salah satu, ada 3. Yang pertama adalah restrukturisasi, yang kedua adalah perbaikan tata kelola, dan yang keempat adalah menjadi ya agen pembangunan dalam konteks
meramaikan likuiditas dan juga kemudian untuk mendorong prioritas-prioritas pemerintah. Nah ini yang tiga dilakukan dan ini yang juga akan dilakukan oleh Danantara ke depannya juga, Bung Leo. Saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, tadi kita mendengar Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa jumlah BUMN itu akan dirampingkan dari 1000-an BUMN, anak BUMN, cucu BUMN. Ya, 1048. Iya, itu akan dibuat menjadi sekitar 200-an, 250. 250. Iya, sekarang sudah berjalan 220. Oke, itu sebetulnya apakah memang hanya itu yang akan dilakukan atau seperti apa? Enggak, jadi kan Danantara ini sebenarnya punya roadmap. Kebetulan saya kan di Komisi 6 yang bermitra dengan Danantara, khususnya Danantara Asset Management, yang sekarang melakukan penataan yang seperti judulnya Metro ini penataannya terhadap BUMN. Nah, penataan BUMN ini sebenarnya kan ini merupakan mandat yang sudah diberikan Presiden kepada Danantara, di mana Danantara ini bertugas untuk menjadikan BUMN kita jauh lebih baik, lebih sehat, lebih efisien dan mempunyai nilai manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Nah, untuk itu, jadi penataan ini bukan sekedar merapikan BUMN, tapi ada tahap-tahapnya, ada roadmapnya yang sudah disusun oleh Danantara secara berhati-hati, tidak ada, mohon maaf, tidak ada kesan tergesa-gesa. Ya, mereka mulai dengan tahapan pertama, yang pertama ya penataan fundamental, Mas. Jadi penataan fundamental itu bagaimana mereka bukan hanya memperbaiki keuangan atau memperbaiki neraca, tapi model bisnisnya juga. Karena kalau neraca diperbaiki, model bisnisnya enggak kan, nanti akan masalah yang sama akan berulang lagi. Nah, setelah fondasinya kuat, baru yang itu masuk penataan struktur, yang streamlining itu. Ada yang digabung ke induk, ada yang di merge, juga ada yang dilepas agar ada yang mengelola yang lebih fokus. Dilepas itu maksudnya? Dilepas kayak dilikuidasi. Ditutup? Ya itu jual bisa. Dijual ke pihak ketiga, lalu yang anak bisa gabung sama induk atau di merge, ya agar tujuannya setelah bisa penataan struktur ini rapi supaya lebih BUMN-nya lebih ramping dan lebih fokus pada tujuan. Ya, model bisnisnya lebih fokus. Lalu setelah penataan fundamental jalan, lalu juga penataan struktur sudah, baru masuk ke transformasi itu, Mas. Jadi transformasi itu kan bagaimana menciptakan tata kelolanya, sehingga tujuan akhirnya menciptakan nilai tambah itu, bahwa BUMN yang kuat, efisien, dan berujung nanti bermanfaat bagi negara. Store dividennya lebih tinggi, ya, lalu pajaknya lebih tinggi, lalu bisa berinvestasi, buka lapangan pekerjaan, pokoknya punya nilai tambah lah. Nah, ini tahapan ini dibuat oleh Danantara secara bertahap dan dilakukan secara transparan, dan ini yang kami awasi di Komisi 6. Dan alhamdulillah menurut saya roadmap yang telah dilakukan oleh Danantara ini sudah on the track. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kita lihat bagaimana Danantara tadi disebut Krakatau Steel ya. Krakatau Steel tuh waktu Danantara tuh belum ada masih merugi. Ya. Siapa sih mau ngasih utang ke Krakatau Steel? Nggak ada. Mereka bermasalah, lalu dilakukan jangka pendek memperbaiki kinerja keuangannya, ya, lalu jangka menengah kita merapikan kerjasamanya dengan GV-nya, model bisnisnya, dan terakhir kita lihat bahwa sekarang sudah untung 5 triliun. Dan contoh lain supaya kita nggak omong-omong, contoh apa yang dilakukan oleh Danantara sekarang soal bagaimana kan ada belasan perusahaan logistik ini sekarang ya, perusahaan logistik BUMN itu, ya maksudnya, tapi dalam skala perusahaan logistik BUMN, tapi dalam skala kecil-kecil, sekarang mereka dipersatukan, di pos sebagai perusahaan jangkarnya, sehingga diharapkan dengan kita punya perusahaan PT Pos Indonesia maksudnya, PT Pos Indonesia, perusahaan logistik dengan perusahaan logistik yang solid dan kuat, insya Allah pengiriman, angkutan kita jauh lebih murah dan lebih efisien. Baik, saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, merampingkan perusahaan itu kan memang secara teori akan bisa membuat, akan bisa membuat lebih efisien. Ada Gio mengatakan big giant cannot dance, dan kalau si gendut ini sudah dirampingkan artinya bisa lebih gesit. Angka 1000-an menjadi 250 yang Anda amati, itu memang sudah ideal, sudah akan efektif atau seperti apa, Mas? Ya, selama ini kalau kita bicara mengenai angka 1000 misalnya ya, itu kan bicara berarti pada level konteks
BUMN, anak BUMN, cucu BUMN. Cicit Jadi BUMN banyak ada sekali juga. Sampai cicit. ya. Ada cicit. Ya. Oke, jadi kalau kita bicara konteks BUMN saja, mungkin kita hanya sekitar 100 perusahaan lah begitu ya. Jadi kalau sekarang Presiden bilang dari sekitar 1000-an akan dibuat menjadi hanya sekitar 300, tentu konteksnya adalah dalam upaya untuk bagaimana supaya daya saing dari BUMN itu bisa diperkuat ya. Jadi seperti tadi disampaikan, misalnya ada beberapa konteks yang sudah dijalankan, misalnya lewat proses merger, ya, lewat proses penggabungan dalam bentuk beberapa holding atau subholding dan lain-lain. Idealnya secara teori sebetulnya kalau kita konsolidasikan, mestinya kan apalagi perusahaan-perusahaan BUMN sejenis ya, itu kan mestinya nanti dalam jangka pendek itu dia punya cost structure langsung dia bisa turun. Karena sumber-sumber efisiensi pasti bisa didapatkan. Misalnya dari pengadaan procurement barang-barang ya. Bisa jadi satu lebih murah ya. Beberapa fasilitas lab misalnya ya, atau fasilitas penunjang lainnya juga bisa dibikin jadi satu. Sehingga dalam jangka pendek dengan cost structures yang lebih ringan, maka tentu otomatis bottom line angka profitnya juga bisa meningkat ya. Nah, tapi tentu kita harus lihat jangka panjangnya seperti apa. Kira-kira proses value creation dari pengelompokan konsolidasi ini benar nggak bisa meng-create value? Itu sebenarnya kata kuncinya. Karena beberapa contoh di beberapa kasus sebelumnya dijadikan satu, tapi setelah jadi satu value-nya sebenarnya malah jadi menurun ya. Malah turun. Yang terjadi malah value destroying istilahnya ya. Kenapa begitu? Karena menurut saya proses awal dalam konteks melakukan proses due diligence di tahap awal, kemudian melakukan proses pembentukan PMO ya, sampai kemudian dia betul nggak bisa mempersiapkan post merger integration dengan benar. Jadi kata kuncinya kalau post merger integrationnya tidak dijalankan dengan cukup kuat, maka potensi bahwa kemudian penggabungan atau konsolidasi ini tidak menghasilkan value, memang bisa terjadi ya. Karena tidak ada kesepakatan di antara legacy BUMN-BUMN yang dikonsolidasikan untuk bersama-sama masuk kepada tujuan yang baru. Sehingga menurut saya dan antara ke depan penting melihat bagaimana proses kaitannya dengan soal post merger integration itu menjadi salah satu poin penting supaya konsolidasi ini betul-betul bisa menciptakan nilai yang lebih baik ke depan. Saya ingin ke Mas Fitra, ini yang terkait dengan yang dikatakan Mas Toto, kan kita tahu bahwa BUMN karya itu kebanyakan kesulitan keuangan di masa yang lalu. Dan ini kan akan digabung ya. Saya tidak tahu rencana persisnya seperti apa. Apakah misalnya Hutama Karya, Bang Andre sebagai yang waktu itu dia ditugaskan untuk membangun tol Trans Sumatera, misalnya dikecualikan atau bagaimana? Nah pertanyaannya, kalau bangun tol kampung kita ya? Itu dia. Orang sehat sama orang sehat bergabung biasanya akan tambah sehat. Tapi kalau orang sakit dengan orang sakit tidak diobati, bisa jadi tambah sakit. Jadi yang sehat jadi sakit. Itu. Bisa ikut sakit juga. Bagaimana Mas Fitra? Iya, nanti detailnya juga bisa dibantu oleh Bang Andre. Tapi intinya seperti ini. Jadi kalau kita melihat contoh lain ya, seperti misalnya Bank Mandiri, itu kan juga merupakan bagian dari merger dan acquisition ya. Dan mana kita melihat Bank Mandiri itu sekarang menjulang ya di level regional bahkan global. Nah, kita juga bisa melihat contohnya di China, kembali lagi ke China, SSCI tadi yang saya sampaikan, di tahun 2003 yang terlibat atau masuk dalam Fortune 500 itu cuma 12 perusahaan. Tapi ketika mereka melakukan restrukturisasi, artinya dikecilkan, efek skala ekonomisnya diperbesar, ya, yang sebelumnya ada 196 perusahaan, itu menjadi kurang lebih 50-an ya, dalam beberapa tahun. Dan itu mereka berhasil untuk mengangkat ya tidak hanya 12 tapi 44 perusahaan masuk ke Fortune 500. Itu Cina ya? Iya, berarti kan ada value creation tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Toto ya. Jadi memang intinya saya sepakat bahwa roadmap-nya ke depan adalah kita melihat yang baik-baik, salah satunya contohnya adalah Bank Mandiri tadi yang pastinya akan menjadi roadmap dan antara juga. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa diselamatkan ya tadi seperti Bang Andri sampaikan ya bisa dijual, bisa di merger atau bisa di apa ya kalau misalnya kita melihat pengalaman yang lalu ada dijual atau dilikuidasi ditutup gitu ya. Bang Andre mungkin bisa jelasin ya terkait dengan ini utama. Saya langsung ke Bang Andre dan Bang Andre. Jadi gini, sebentar saya mau bertanya dulu sebentar. Dasar penentuan yang mana yang akan surviving termasuk bisnisnya, itu apakah juga sudah ada? Karena bicara misalnya airline Bang, kan Garuda masih tetap struggling dengan utang masa lalunya. Tapi kan kalau misalnya mau ditutup, nanti kita nggak punya national flag carrier, itu bagaimana? Ya, satu-satu ya. Yang pertama yang Pak Toto tadi, bahwa Pak Toto tidak usah khawatir, tadi saya sampaikan bahwa tahapan
penataan BUMN ini dilakukan secara hati-hati dengan roadmap yang jelas oleh Danantara. Yang tadi saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, kita bicara karya. Dalam RKP Danantara yang dilaporkan kepada kami di Komisi 6, itu memang direncanakan karya-karya ini akan di-merge. Semuanya? Ya, nanti ada berapa, jadi hanya tinggal berapa karya. Oh, ada beberapa, tidak hanya satu ya? Ya, tapi tentu sekali lagi tidak mungkin tadi yang sakit-sakit ini digabung begitu saja. Nah, itu yang dilakukan penataan ini. Mereka melakukan restrukturisasi keuangan, misal Wika dan Waskita. Kalau Waskita kan sakitnya berat ini. Lalu Wika juga terbebani oleh KCEC, akhirnya sakit. Nah, mereka berdua sekarang dilakukan restrukturisasi oleh Danantara. Insya Allah nanti setelah sehat, ya utangnya berkurang, keuangan sehat, barulah mereka nanti rencana akan digabung kemungkinan dengan Utama Karya. Yang Utama Karya sekarang salah satu BUMN karya yang paling sehat. Ya, cash flow-nya juga bagus dan baik. Nah, lalu misalnya PP dengan apa? Itu udah ada rencana-rencananya. Adikarya dengan siapa? Itu sudah disampaikan ya Bang ya? Maksudnya rencana itu ada RKP yang disampaikan di Danantara kepada kami di Komisi 6, itu bagian cara kami rapat rutin dengan Danantara untuk melakukan fungsi pengawasan di Komisi 6. Masyarakat bisa lihat Bang? Apa? Masyarakat bisa lihat nanti akan dilaporkan oleh Danantara ke publik secara transparan. Tapi tentu ini kan dalam langkah aksi koperasi, penataan tentu belum bisa dilaporkan secara detail. Tapi setelah akan dilakukan aksi tentu akan dilaporkan kepada publik oleh Danantara. Ya. Lalu bicara soal tadi apa? Karya. Lalu apalagi? Garuda. Ya, Garuda. Sekarang kan kita harus tahu bahwa Danantara di akhir 2025 kemarin sudah melakukan injeksi sekitar 23 triliun. Pertanyaannya uangnya kemana? Nah, hampir 16 triliun itu dipakai untuk Citylink. Karena beda Garuda dengan Citylink. Garuda itu sudah melalui PKPU, ya. Lalu dia sudah melakukan restrukturasi luar biasa terhadap utang-utang Garuda. Sedangkan Citylink ini terlupakan ya Pak Toto. Terlupakan. Nah, hampir 16 triliun uang itu dipakai untuk melakukan restrukturisasi Citylink plus memperbaiki pesawat-pesawat Citylink. Citylink itu kemarin tuh hanya punya 19 pesawat yang terbang. Yang layak. Lalu dengan uang itu sekarang sudah 39 pesawat yang terbang. Betapa jumlahnya Citylink itu dulu hanya 19.000 kalau tidak salah per hari yang terbang dengan Citylink. Sekarang kalau nggak salah hampir sudah lewat 30.000 lebih. Ya, itu dilakukan. Nah, Garuda pun juga melakukan teruskan untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang rusak. Nah, ke depan tentu setelah ini sehat, ya Garuda sudah on the track. Di Q1 2026 ini Garuda sudah untung. Lalu yang lain juga udah. Nah, setelah sehat nanti tentu ada rencana ke depan. Bagaimana Garuda, Pelita dan Citylink nanti akan bergabung. Di mana Garuda untuk premium class, Pelita Air Service untuk medium class, dan Citylink untuk low cost carrier kita. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian BUMN sebagai badan usaha milik negara, yang mana yang akan diprioritaskan, mencari profit atau seperti misalnya Pertamina juga memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat lewat domestic obligation. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.